Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini dalam video ini akan menampilkan atau akan mengimplementasikan berkaitan dengan metode pembelajaran information search dalam collaborative learning. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu collaborative learning. Jadi collaborative learning itu adalah pembelajaran atau pendekatan pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan akademik bersama. Nah, terus memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Nah, metode ini juga menekankan interaksi antar anggota, terus bertanggung jawab bersama dan partisipasi aktif dari setiap siswa. Nah, collaborative learning ini memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, interaksi kelompok, tujuan bersama, tanggung jawab individu, pengembangan keterampilan sosial. Terus ada beberapa contoh di sini. Saya sebutkan. Ada proyek, terus sesi saling mengulas atau peer review ya, diskusi kelompok, membaca atau studi kasus. Terus ada juga kolaborasi menggunakan alat digital. Nah, selanjutnya apa itu information search dalam collaborative learning? Nah, information search itu adalah pencarian informasi dalam pembelajaran kolaboratif adalah proses di mana anggota kelompok bersama-sama mencari, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk menyelesaikan tugas atau memahami sesuatu topik, aktivitas. Nah, aktivitas ini merupakan bagian penting dari pembelajaran kolaboratif karena mendorong keterlibatan aktif dan pengembalian keputusan bersama. Nah, di sini ada peran-perannya. Jadi peran pencarian informasi dalam pembelajaran kolaboratif ini adalah membagi tugas pencarian, diskusi sumber, sintesis informasi, mengembangkan keterampilan literasi. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya di sini itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan evaluatif. Yang kedua, mengajarkan kerjasama dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, memperkaya perspektif melalui diskusi lintas sumber. Nah, contoh kegiatan dalam information search ini adalah menggunakan mesin pencari atau database jurnal secara kolaboratif. Bisa juga dengan video-video di YouTube, media sosial lainnya ya, yang memang akun-akunnya yang kredibel atau terpercaya. Terus diskusi kelompok tentang hasil pencarian. Yang ketiga, menyusun laporan atau presentasi dari hasil pencarian informasi. Nah, itu berkaitan dengan collaborative learning, berkaitan dengan juga information search dalam collaborative learning. Baik teman-teman, selanjutnya berkaitan dengan langkah-langkah dalam metode pembelajaran information search. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan pencarian informasi. Di sini dalam langkah yang pertama ini menetapkan topik atau masalah yang akan dikaji. Terus menyusun pertanyaan, kunci atau fokus pencarian. Langkah yang kedua, membagi tugas di dalam kelompok tersebut. Terus di sini isinya itu anggota kelompok membagi subtopik atau aspek berbeda dari topik utama. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mencari informasi sesuai tugasnya. Terus yang ketiga, melakukan pencarian informasi. Dalamnya itu menggunakan berbagai sumber, baik itu internet, buku, jurnal, artikel, video, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, mengevaluasi dan memverifikasi informasi tersebut. Menilai kredibilitas sumber, apakah dapat dipercaya, akurat, dan relevan. Terus menyaring informasi yang benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Terus yang kelima, berbagi temuan dengan kelompok. Di sini, anggota mempresentasikan hasil pencariannya kepada kelompok lainnya. Diskusi dilakukan untuk memahami, mengkritisi, dan menyempurnakan informasi tersebut. Yang keenam, menyusun dan mengintegrasikan informasi, menghubungkan hasil pencarian menjadi laporan, presentasi, atau proyek. Terus menyusun argumen atau solusi berdasarkan informasi yang telah dihimpun. Yang ketujuh, yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Di sini kelompok refleksikan proses pencarian, apa yang berhasil, tantangan dari pelajaran yang didapat. Terus bisa juga mengevaluasi efektivitas kerjasama dan pembagian tugas. Nah, itu tadi berkaitan dengan langkah-langkah metode pembelajaran informasi. Jadi maka dari itu teman-teman semuanya, penting kita ajarkan hal ini supaya mereka dapat berdiskusi. Pada intinya mereka mampu bekerja sama, menjalin diskusi berkelompok. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun pada video kali ini kita mengkaji sebuah masalah berkaitan dengan film bid'ah. Nah, film bid'ah ini memang sangat kontroversial. Mengapa sangat kontroversial? Ada banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Jadi di kalangan masyarakat bagaimana film bid'ah ini dikonsumsi, ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, maka dari itu penting kita kaji bersama-sama
teman-teman atau siswa-siswi di kelas 11 ini gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya gitu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nggak apa, ketawa aja. Baik, doa dulu biar berkah. Pelajaran Islam hari ini kalau kita berdoa dimulai. Berdoa saling beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana biasa kita Asmaul Husna dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Baik, sebelum lanjut pada materi, izinkan Bapak untuk mengabsen terlebih dahulu biar terlihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke. Pertama, Abian Saka. Abian Saka sehat? Sehat ya. Oke, terus Agung. Agung, oh iya, lagi kameramen ya, nggak apa-apa. Aisyah. Oke, hadir ya. Sehat Aisyah? Aura? Sehat Aura? Zaskia? Sehat Zaskia? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini teman-teman sekalian, belajarnya kita mengkaji. Mengkaji ya. Mengkaji berkaitan dengan film bid'ah. Ya, kenapa sekarang bawakan materi itu? Karena memang sekarang lagi kontroversial ya, sangat booming sekali. Ada yang pro dan ada yang kontra, betul? Tuh. Nah, di sini kita menggunakan metode pembelajaran yaitu information search. Wih, iya, mencari informasi. Iya. Berarti kita menggunakan teknologi untuk mencari, Pak. Betul sekali. Nah, betul. Pintar sekali Anda. Nah, jadi nanti kita bikin kelompok ya. Kalau udah ada kelompok, dibikin 5 kelompok saja. 5 kelompok nanti kita berdiskusi berkaitan dengan film bid'ah. Nah, di sini kita judul kajiannya kontroversi dan nilai keagamaan dalam film bid'ah. Nah, di sini bid'ah ya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis isu sosial dan budaya dalam film bid'ah tersebut. Terus, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama, pastinya ya. Terus, siswa berlatih dalam pencarian dan pengolahan informasi yang valid. Langkah-langkahnya di sini identifikasi masalah, terus perencanaan pencarian informasi, terus di sini juga ada analisis dan sintesis, terus evaluasi. Nah, ada 4 pertanyaan kalau nggak salah ya di itu. Nah, Saya tahu dulu filmnya ini apa sih bid'ah itu? Oke, betul ya. Bisa ya, ada ya. Oke, siap. Sini. Nih, kuota ada. Ada. Siap. Apa? Hotspot. Boleh sini hotspot. Ada kendala di sini? Kita lagi diskusi. Siap. Ya, iklan. Nggak ada kendala ya? Aman ya? Oke, siap. Ntar nanti perwakilan satu kelompok buat melaporkan hasil daripada informasi yang udah kalian cari. Gitu ya. Baik. Oke, cut. Jeda. Siap. Oke, ada semuanya ya? Udah, oke, semuanya. Boleh untuk perwakilannya 1 orang atau 2 orang boleh ke depan untuk melaporkan berkaitan dengan yang udah kita cari informasinya tersebut. Oke, boleh di kelompok 1 dulu, silahkan. 1 orang. Iya, cukup poin 1-nya aja. Di sini, ke depan sini. Tuh. Depan ya, oke. Silakan dibacakan poin 1. Jadi, apa itu cerita dari pesan yang disampaikan pada film bid'ah? Inti cerita dari film bid'ah ini series yang menceritakan tentang suatu kelompok yang menyalahgunakan terhadap ajaran agama. Jadi pertanyaan kedua itu, apa yang membuat film ini menjadi kontroversial di kalangan masyarakat? Betul. Nah, film ini menjadi kontroversial karena mengangkat isu sensitif seputar interpretasi agama, khususnya bagaimana tradisi tertentu dianggap bid'ah oleh sebagian kelompok. Penggambaran konflik ini dianggap menyinggung oleh sebagian masyarakat
yang merasa nilai-nilai mereka dipertahankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Farga. Nama saya Rafa. Nah, saya akan menjelaskan soal yaitu bagaimana film ini menggambarkan konflik antara tradisi dan pembaruan agama. Film Bid'ah menyuguhkan konflik antara tradisi dan pembaruan agama sebagai perjuangan ideologis dan eksistensial. Ini bukan sekedar pertarungan antara benar dan salah, tapi lebih kepada benturan antara warisan budaya dan tafsir keagamaan yang terus berkembang. Oke. Nah, itu ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Karina Safanavita dari kelompok 4. Jadi saya akan menjelaskan poin 4 itu bagaimana respon masyarakat dan tokoh agama terhadap film Bid'ah. Respon masyarakat terbagi dua. Sebagian merasa tersentuh dan tercerahkan karena film ini membuka ruang dialog keagamaan yang sehat. Namun, sebagian lainnya merasa tersinggung karena film ini dianggap melecehkan tradisi dan otoritas agama. Untuk pendapat tokoh agama pun memberikan tanggapan beragam. Ada yang mendukung sebagai bentuk ijtihad, dan ada juga yang mengecam karena dianggap memecah belah umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, usul dari saya Pak. Ya, boleh. Tergambarkan sebuah adat-adat yang melenceng Pak. Ada yang melenceng. Yang Islamiknya itu adat-adatan banget yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Pak. Oh gitu ya, betul ya. Melenceng Pak. Boleh, ada tanggapan? Boleh menambahkan? Boleh? Boleh menambahkan? Ya, apa Pak? Kayak dia mulai yang kayak apa-apa kayak ke agama, padahal itu pada buat diri dia sendiri. Oh, berarti ada kepentingan ya, kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi. Atas nama agama. Atas nama agama. Betul sekali. Ada tambahan lagi dari sini? Menurut pendapat, jadi bukan menurut informasi tadi, tanggapannya kelompok ini tadi. Pandangannya. Oh, pandangan saya terhadap film tersebut, menurut saya sendiri itu melenceng dari agama sih Pak. Melenceng dari agama ya. Saya tidak menemukan titik kebenaran dalam film tersebut. Si kebenaran, oke. Oke, dari kelompok 1 mungkin ada tambahan? Ya Pak. Tidak ada ya. Udah jelas ya semuanya ya. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, kalian mungkin bisa berhati-hati ya dalam memilih guru dan sebagainya. Hati-hati juga banyak ajaran-ajaran yang memang menyesatkan, yang jauh daripada ajaran-ajaran Islam. Nah, dia bukan memajukan Islam, tapi malah mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya. Dan kita ambil pelajarannya. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Amin. Dan kita terhindar dari guru-guru atau memang yang malas namakan agama kepada kita semuanya ya. Sekte-sekte ya, ajaran-ajaran yang menyimpang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma asyhadu alla astaghfiruka Allahumma haqqa ainal batila Rabbana amin. Assalamualaikum. Baik, itulah teman-teman sekalian berkaitan dengan video pembelajaran informasi insert, yaitu mencari informasi berkaitan dengan film Bid'ah tersebut. Nah, informasi ini bagian daripada collaborative learning. Jadi mengkolaboratifkan siswa-siswi untuk bekerja sama, berkelompok, berdiskusi untuk mengkaji film Bid'ah tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.